لله رب العالمين وللحمد لله الذي شرع الصدقات تزكية النفوس وتطهيرا للقلوب من الشح والبخل وجعلها برهانا على صدق الإيمان والآثار للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bersedekah di bulan Ramadan bukan berbicara hal yang sesuatu berlalu begitu saja, tapi di dalamnya ada uswah, contoh seorang mukmin kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus di musim-musim ketaatan, di musim yang dimana kebaikan dilipat gandakan, di musim seseorang membuktikan kesyukurannya kepada Allah akan berbagai nikmat yang menimpahnya. Dan itu akan menjadi bukti hidupnya hati seorang hamba, menjadi bukti kuatnya iman seorang hamba, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Ibnu Abbas yang kata Nabi, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Sudah dari sananya, sudah menjadi tabiat dan karakternya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, yang dimana di bulan Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertalaki menemui Jibril, membaca Al-Quran padanya. Kemudian, tapi dalam sedekah, dalam kebaikan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karihil mursalah, bagaikan tiupan angin yang berterbangan. Artinya hampir tidak ada kebaikan yang terlewatkan. Di siang harinya dengan berpuasa, di malam harinya dengan salat malam, di siang harinya dengan membaca Al-Quran, ketika ingin menjelang malam dengan berbagi kepada para fuqara, baik dengan memberi buka puasa ataukah dengan cara berperan di jalan Allah, ataukah membantu para janda orang-orang miskin, atau berinfak di jalan Allah. Maka dari itu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Disitulah para kaum muslimin diuji, bahkan bukan hanya berinfak dengan harta, tenaga dan jiwanya, dengan meninggalkan keluarga dan kekasihnya. Karena Allah menegur mereka, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika seseorang menginfakkan apa yang dia cintai untuk yang dicintai yang sesungguhnya, yaitu Allah dan Rasulnya, berarti cintanya benar. Itu yang harus kita perhatikan. Cinta kita yang mana yang lebih besar? Apakah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya,
yang lebih besar ataukah terhadap harta kita yang ada di rekening atau keluarga kita yang ada di rumah ataukah profesi-profesi yang telah kita sandang? Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Dan apapun yang kalian kedepankan kepada Allah, kalian berikan untuk Allah di jalan Allah, untuk membantu Rasul, untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk menyebar syariat Islam. Karena di antara syariat Islam adalah memperhatikan fuqara, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Makanya lahir zakat, makanya lahir sedekah, makanya lahir istilah ta'awun, makanya lahir membangun rumah-rumah ibadah, makanya lahir sedekah jariyah. Di antara hikmahnya adalah karena seorang mukmin kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Karena seorang mukmin antara satu dengan yang lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Dan sedekah adalah kejujuran keimanan seorang hamba. Maka dari itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Bukti bahwa seorang hamba mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi cintanya terhadap harta dan anak-anaknya. Bukti bahwa seorang hamba lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisinya. Dengan cara dia membelanjakan untuk menggapai ridha Allah, agar dosanya diampuni, diangkat derajatnya, dibebaskan dari sifat bukhil dan sifat kemunafikan. Karena tidak dikenal sifat kikir di badan-badan kaum muslimin, karena sifat kikir hanya dimiliki oleh orang-orang munafikin. Bahkan sifat syuh ini bukan hanya kikir untuk diri sendiri, bahkan mengajak orang lain untuk kikir. Ini syuh. Ini kikirnya lipat ganda, kodrat, berlipat. Yang kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik, Nabi ditegur, "Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum." Sama saja ya Muhammad, kau mohonkan ampun orang munafik itu atau tidak, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak ampuni mereka. Kenapa? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yang mengajak seseorang menghalangi dari jalan Allah. Yang kata Allah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Mereka itulah yang mengatakan jangan kalian berinfak, jangan kalian membelanjakan harta kalian untuk membantu Rasul, untuk berperan di jalan Allah, untuk menegakkan la ilaha illallah dengan harta. Coba kita melihat Utsman. Ketika ditanya, ketika kaum muslimin sulit, kota Madinah panas, air sulit, tidak ada yang mengalir airnya kecuali satu sumur milik orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ambil kesempatan, dijual mahal airnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtara bi'ru Roma falahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur Roma, sumurnya orang Yahudi ini, baginya surga. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Maka Utsman dengan segera pulang ke rumahnya, mengambil 2 kantong emas, kemudian pergi tawar-menawar kepada orang Yahudi tersebut. Tapi orang Yahudi mengatakan, "Ini kesempatan, saya jual mahal. Air tidak ada kecuali air saja." Jadi dia tidak mau jual. Kata Utsman, "Jual saja, saya beri kamu 2 kantong emas." Dia bilang, "Saya tidak mau. Kalau begitu begini, kamu jual,
Tapi punya kamu sehari, punya saya sehari. Setengah-setengah saja. Kalau kamu tidak mau jual seluruhnya, jual separuh saja. Maka barulah dia berpikir, saya dapat uang, bisa juga menjual, cocok juga, lebih menguntungkan. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman setelah beli, setelah sepakat hari yang pertama harinya orang Yahudi, hari yang kedua harinya Utsman mengatakan kepada kaum muslimin, ya ma'asyaral muslimin wal muslimat, di hari saya sedekahkan. Tidak ada yang jual. Semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka ketika di hari orang Yahudi tidak ada yang antri. Dahulunya antri semua. Karena tidak ada air selain di sumur tersebut. Di hari Utsman barulah antri semuanya. Akhirnya kebingunganlah orang Yahudi ini kan. Bagaimana caranya ini? Tidak ada pendapatan. Maka Utsman pun mengajaknya, kalau begitu jual saja lagi, saya berikan lagi 1 kantong emas. Akhirnya diberikan dan dimiliki oleh Utsman. Hingga hari ini bahkan saking senangnya orang Yahudi tersebut, bukan hanya memberikan sumurnya, bahkan sekaligus kebunnya. Dia bilang karena sudah mahal sekali harganya. Akhirnya dari sumur tersebutlah, kebun tersebutlah menjadilah sebuah hotel. Dari sebuah hotel menjadi pendapatan, menjadi lagi sebuah hotel. Dari sebuah hotel menjadi sebuah hotel. Yang sekarang hingga hari ini orang-orang yang belajar di Masjid Nabawi, orang-orang yang belajar beasiswa ke Madinah, itu diantara wakaf dari Utsman bin Affan. Karena pada pemerintah Saudi menjadikan pendapatan ini masuk di rekening Utsman bin Affan yang dibelanjakan untuk para pelajar. Inilah yang sebenarnya hakikat harta kita, apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Adapun yang kita makan akan menjadi kotoran. Adapun pakaian yang kita pakai akan kusut. Adapun rumah yang kita bangun megah miliaran, paling 100 tahun, 200 tahun akan roboh. Tapi apa yang kita belanjakan di sisi Allah, itulah yang akan menjadi kekal. Wa ma 'indallahi fahuwa baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan apa yang ada di akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Terlebih khusus sedekah akan menjadi naungan di sisi Allah. Dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat ketika orang berdiri 50.000 tahun, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seseorang telanjang kaki, tidak berpakaian, matahari didekatkan 1 mil. Ada orang-orang yang tenggelam sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggul. Ada yang ditenggelamkan, tapi ada orang yang diberikan naungan. Ada awan yang menaunginya sehingga tidak merasakan teriknya panas matahari. Ada 7 golongan. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah dengan sedekah kecil. Tidak dijelaskan sedekahnya apa, yang jelas dia bersedekah. Akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bayangkan kaum muslimin. Jadi ini di antara rahmat Allah. Allah tidak melihat berapa banyak yang kita sedekahkan. Tapi yang Allah lihat, kenapa kita bersedekah? Untuk apa kita bersedekah? Kalau kita bersedekah untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah, itulah yang tertinggal. Adapun masalah kuantitasnya, itu dilihat dari persen harta kita. Ada orang yang bersedekah mungkin 100.000 lebih baik daripada yang bersedekah 1 miliar. Kalau yang 1 miliar uangnya 10 miliar.
Kalau yang 100.000 cuma 100.000 uangnya, berarti semua hartanya. Tentunya ini yang terbaik dibandingkan yang 10% dari hartanya. Karena yang Allah lihat adalah yang kita tinggalkan apa. Sebagaimana yang dikabarkan dari Abu Bakar ketika Nabi mengatakan kepadanya, apa yang kau tinggalkan Abu Bakar? Dia mengatakan tidak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Sedangkan Umar meninggalkan separuhnya dan seterusnya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan kedermawannya meningkat sampai tidak ada kebaikan kecuali dia lakukan. Kemudian di antara sifat kaum mukminin adalah mereka topang menopang, bahu membahu, agar kalimat la ilaha illallah itu senantiasa tersiar di kalangan kaum muslimin di dunia. Di antaranya kayak membangun masjid. Coba bagaimana bisa ceramah ini bagus kalau tidak terbangun masjid? Ini semua kenapa kita bisa nyaman duduk, nyaman mendengarkan? Itu pengorbanan orang-orang sebelum kita. Sedekah yang mereka berikan dari apa yang mereka cintai, tapi mereka lebih mencintai apa yang di sisi Allah sehingga mereka berikan. Dan kemudian pelajaran bisa dipetik bahwa sedekah bisa menjadi naungan di hari kiamat, menggugurkan dosa, mengangkat penyakit, dan sebabnya doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Dan sebagaimana yang kita dengarkan bahwa ya kita membutuhkan kanopi sekitar 60 jutaan. Kalau kita melihat jumlah, kalau kita punya lebih dari 100 orang 60 juta, berarti satu orang 600.000 saja. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersayembara yang mengajak kaum muslimin. Ya, kita misalnya saya 600.000 pertama. Ya, jadi saya mendahului 600.000 bismillah. Adakah di antara jemaah mau yang kedua? Atau bisa juga 300.000 kah, 200.000, 100.000? 100.000 saja. Kalau kita 100 sudah berapa? Kalau 10 orang 1 juta, 100 orang ya sudah 10 juta, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini semuanya akan bisa kalau kita bersatu. Karena kata para ulama, al-ittihad quwwah, kebersatuan adalah kekuatan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, maka dari itu saya mengajak kepada kaum muslimin. Saya orang pertama bersedekah bersama pembangunan kanopi kita yang 600.000 pertama. Mungkin ada yang bisa juga menambah yang lain, insyaallah taala. Ya, itu nanti berhubungan dengan ketua masjid kita, atau ada kris juga saya lihat di Celengan, atau ada juga di Celengan. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.